yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Yang sebagai seorang hamba kepada hadapan Tuhan Yesus, karena hari ini segala sesuatunya adalah tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu untuk kekal dan selama-lamanya Tuhan. Dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini, di mana Engkau memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, tanpa adanya yang kekurangan satu apapun dari antara kami. Semuanya berkat pertolongan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Melalui ibadah kami sore hari ini, kami percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pemulihan, yang keterikatan Engkau berikan kelepasan saat ini juga Tuhan. Siapapun yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau berikan kekuatan yang lebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tutup bungkus tempat ini Tuhan, depan belakang atas bawah kiri kanan, semuanya dalam lawatan Tuhan Yesus Kristus. Biar malaikat Allah menjaga, memagari kami, sehingga tidak ada kuasa gelap, roh-roh jahat yang berani mengganggunya jalannya ibadah kami ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, jangan ada yang terlewatkan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami berkemenangan. Engkau tetap Allah kami, Engkau yang paling setia, Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami, Engkau juga yang memiliki kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami yang mau menyembah ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi alat kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang siap menyembah bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan pada sore hari ini betapa dahsyat Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau pencipta segala yang ada di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak diagungkan dan ditinggikan. Ini pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, dan tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyatakan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada dari dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Biar musik memuji Tuhan, naikkan doamu pada sore hari ini kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami menyatakan betapa besar dan dahsyat Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kami sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. nyatakan tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, Walau dunia bergoncang, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. mari bersama-sama kita bangkit berdiri lebih kuat lagi, kita sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya
Sekali lagi nyatakan, Kau tetap Engkau kami sembah, Yesus. Kami sanjung tinggi Engkau, namamu berkuasa penuh di dalam hidup kami. Hanya namamu Tuhan Yesus yang kami percaya. Engkau memegang penuh kehidupan ini. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Selamanya kau tetap Allah yang setia. Naikkan setiap doa syukurmu kepada Tuhan di sore hari ini. Nyatakan doamu kepada Tuhan. Dia dengar, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doamu. Oh, selamanya Engkau Tuhan. Mari setiap pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Naikkan doamu bagi Tuhan. Nyatakan engkau bersyukur memiliki Allah yang seperti Dia. Hanya Dia Tuhan yang memegang kendali hidupmu. Nyatakan engkau merindukannya. Nyatakan kebesarannya dalam hidupmu. Dia Allah yang ajaib. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Biar di sore hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Engkau melihat kesungguhan hati kami yang mau menyembah kepadamu. Engkau melihat kami lebih dalam lagi Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi lebih dalam lagi. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat dan kuasa hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih kuat lagi kita sembah Dia. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan. Ini doa kami Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kasih sorak semua kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semuanya semangat menyembah Tuhan, amin.
Hanya Tuhan kita yang layak diagungkan dan ditinggikan. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada kali ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kali ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk lebih dalam lagi. Kami mau bersorak memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau menggirangkan hati kami, Engkau menyukakan hati kami. Untuk selama-lamanya kami puji dan tinggikan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Jumpai kanan, kiri, depan, belakang dan katakan mari kita bersorak bagi Tuhan. Jangan ada yang terlewatkan. Mari sama-sama kita ucapkan kepada kanan, kiri, depan, belakang kita. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah secara live streaming juga sama-sama. Mari kita memuji dan bersorak bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyatakan betapa iman kita percaya kepada Tuhan melalui lagu ini. Ini lagu baru. Sama-sama kita belajar dari lagu ini. Haleluya. Kekuatan ku temukan hanya dalam-Mu. Katakan imanku percaya, imanku percaya. Sebab Kau kalahkan semua musuh. Namamu berkuasa. Badai Kau taklukkan, Yesus Kau Raja atasku. Untuk selamanya Kau Tuhan, termegah dan mulia. Kau ditinggikan, Kau Raja, Kau diagungkan selamanya. Kau benteng kekuatan, hancurkan ketakutan. Ditinggikan, Kau Raja, Kau diagungkan selamanya. Sama-sama tepuk tangan. Benteng kekuatan, hidup aman di dalam-Mu. Aku percaya sebab Engkau kalahkan semua musuh. Namamu berkuasa, namamu berkuasa. Badai Kau taklukkan, Yesus Kau Raja atasku. Selamanya Kau Tuhan, termegah dan mulia. Kau ditinggikan, Kau Raja, Kau diagungkan selamanya. Kau benteng kekuatan, hancurkan ketakutan. Kau ditinggikan, Kau Raja, Kau diagungkan selamanya. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala, come on. Sama-sama kita sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, 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 semua. Oh, oh, ditinggikan, Kau Raja, Kau diagungkan selamanya. Kau benteng kekuatan, hancurkan ketakutan. Kau ditinggikan, Kau Raja,
ditinggikan, Kau Raja, Kau diagungkan selamanya. Kau ditinggikan, Kau Raja, Kau diagungkan selamanya. Sorak-sorai bagi Dia, puji Tuhan, haleluya. Masih sanggup memuji Tuhan? Masih sanggup memuji Tuhan? Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita kasih tahu kanan, kiri, depan, belakang. Kita bersorak lebih semangat lagi bagi Tuhan. Katakan sama-sama, kita bersorak lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama Dia batu karang kita yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Dia yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat kita, penyelamat yang bangkit dan hidup. sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. sama-sama katakan Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Dia yang menang, kalahkan maut. Dia penyelamat kita, penyelamat yang bangkit dan hidup. semua angkat tangan sama-sama sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 Dia dahsyat. dahsyat berkuasa. Sama-sama kita pujikan. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, Masyurkan, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. tepuk tangan sama-sama. Ya Tuhan kita, amin. Mari sama-sama kita nyatakan Dia agung dan perkasa. Agung dan Perkasa, megah dan berjaya. Dia Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Sebut namanya. Yesus Tuhan, Yesus Dia agung. Tuhan, agung dan perkasa. Dia megah.
Sorak kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan berhenti. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Terus jangan berhenti. Ini sorak-sorai kami bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu indah, Engkau begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau megah dan berjaya. Engkau mulia dan perkasa di dalam kehidupan kami. Segala kutuk, segala maut dipatahkan kuasanya oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Karya salib-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, biar Engkau bukakan hati kami, Engkau tegur kami lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu Tuhan. Sebab di dalam firman-Mu mengandung sebuah janji yang begitu indah bagi kehidupan kami. Dan pasti Engkau genapi bagi kami. Berkati kami Tuhan, agar firman yang kami dengar membukakan mata hati kami Tuhan Yesus, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku. hanya padamu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi
meninggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh agung Engkau Tuhan Yesus, yang layak kami tinggikan dan kami puja. Kami percaya kehadiran-Mu saat ini di tempat ini, di gereja-Mu, di rumah-Mu yang kudus dan ajaib, sungguh melawat dan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Melalui pujian yang kami naikkan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Bahkan juga sebentar firman Tuhan yang akan ditaburkan. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang hidup, sanggup mengubah setiap hati kami, sanggup memerdekakan setiap hidup kami, bahkan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu, juga urapi jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan siaran ini. Biarlah hati kami buka dengan luas, dengan lebar, untuk kami bisa tangkap dengan jelas, dengan baik setiap pesan firman Tuhan yang datang buat kami hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan kebenaran firman-Mu dari awal hingga pada akhir ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Yesus kekal selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya saudara tetap di dalam kebaikan Tuhan. Amin. Tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya juga berharap jemaat semua tidak bosan melihat wajah saya terus menerus di mimbar. Amin. Karena memang gereja ini lebih banyak gembalanya yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Dari bulan September bahkan sampai minggu kedua bulan Oktober, saya terus yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan bulan ini kita punya tema yang luar biasa, bicara tentang memimpin. Saya berharap kita semua bisa hadir untuk mengakhiri bulan ini. Jadi kita nanti sedang belajar memimpin. Dan saya ternyata harus meletakkan awal saja untuk minggu ini bicara tentang memimpin. Jadi minggu depan dengan minggu terakhir nanti ada hamba Tuhan yang berbicara tentang memimpin. Tapi saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Amin. Sebulan ini kita belajar tentang memimpin. Biar jemaat Tuhan menjadi jemaat yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar kita bilang kita orang diberkati, tapi real berkat itu nyata buat kita. Amin. Makanya Tuhan bilang belajar memimpin, sehingga dalam kamu memimpin dalam kehidupanmu, dalam perjalanan hidupmu, kamu temukan banyak keberhasilan demi keberhasilan. Saudara mau berhasil? Haleluya. Haleluya. Ini masih bulan Oktober nih. Harus semangat. Amin. Masih 2 bulan lagi mau Natal. Saudara, tanggal 28 Desember 2025 adalah Natal GK Hope di Jakarta. Jadi kalau saudara ingin pelesiran ke Eropa, ke Timur Tengah, cancel kalau bisa ya. Bikin aja di awal tahun ya, oke? Lagi juga bom lagi berseliweran di mana-mana kan. Udahlah, kita diam-diam baik aja di Jakarta, amin. Kalau mau jarak-jarak dekat, bolehlah jarak dekat. Kalau saudara ada liburan Natal, jarak-jarak dekat. Tapi ingat kembali pulang ke Jakarta. Tanggal 28 Desember kita Natal bersama. Amin. Saudara mau hadir Natal? Enggak usah undang orang-orang yang lain. Yang sado, tapi kalau ada keluargamu yang hadir, saya bilang saya mau hadir, ya bawalah, kita terima dengan baik. Tapi kita kemarin dalam keputusannya tidak akan mengundang banyak orang, karena memang kita harus tahu diri, gereja kita juga enggak cukup, amin. Kecuali setiap kita bisa pangku-pangkuan, amin. Tapi nanti kalau dipangku takutnya enggak mukrim, yang pertama. Yang kedua bebannya beda-beda. Oke, saudara mau diberkati Tuhan tahun ini, amin. Amin. Kita nikmati nanti Natal yang luar biasa. Tuhan berkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Memimpin dalam perjalanan yang berhasil. Saudara,
Sekali lagi kita masih tetap ada di musim tahun ini, yaitu musim penuaian dan mujizat. Amin. Saya selalu ulang-ulang biar kita nempel di pikiran kita dan hati kita. Musim penuaian dan mujizat. Jadi kalau Tuhan sedang kirim tuaiannya, saudara harus bisa welcome dengan baik, terima dengan baik. Jangan saudara justru ada di tempat ini, Tuhan sedang kirim, saudara suruh usir keluar. Itu dosanya besar di neraka, kata Tuhan, ya kan? Tapi kalau satu orang bertobat, kata Tuhan, malaikat di surga itu bersorak-sorai. Amin. Tugas kita hanya menggenapi janjinya Tuhan. Dan khusus bulan ini kita akan belajar. Tadi saya sudah katakan, singgung tentang memimpin. Bagaimana saya dan saudara bisa memimpin, baik itu di dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, bahkan juga memimpin dalam pelayanan kita yang Tuhan percayakan. Jadi di mana saja Tuhan sebenarnya tempatkan kita sebagai pemimpin, sanggup memimpin. Jadi di kantor kita jadi pemimpin, di mana lagi? Di tempat usaha kita jadi pemimpin, di rumah tangga kita jadi pemimpin, mimpin saja, pimpin anak-anak, sehingga dalam perjalanan kita dengan anak-anak, dengan keluarga besar menuju keberhasilan. Amin. Amin. Ingat sekali lagi musim kita penuaian dan mujizat. Tuhan sangat nyata bilang mujizat terjadi. Mujizat sedang berjalan. Tapi kitanya mau nggak ikut ritmenya Tuhan? Dan Tuhan sedang bekerja dengan cepat hari-hari ini. Saudara, mau ingat bahwa waktu kita diberikan kepercayaan memimpin oleh Tuhan, bukan sembarang memimpin. Ingat baik-baik. Belajar kita belajar cara memimpin bukan dari cara dunia ini memimpin. Ingat, haleluya, bukan cara dunia ini memimpin. Sekali lagi, saya masih kasih letakkan dasar dulu. Mungkin nanti 2 minggu ke depan ada kebenaran yang luar biasa diangkat. Jadi cara kita memimpin, kata Tuhan, juga harus diperhatikan. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Karena itu yang nanti menentukan bahwa keberhasilan kita bersama dengan Tuhan. Kita harus memimpin di dalam apa? Pimpinan dan gerakannya Tuhan. Tuhan suruh bergerak ke kanan, bergerak ke kanan. Amin. Tuhan suruh bilang gerak kiri, gerak ke kiri. Tuhan bilang melangkah satu langkah. Ikut dalam pimpinan Tuhan. Maka waktu kita ikut taat dengan pimpinan Tuhan, keberhasilan selalu di hadapan kita. Saudara, walaupun kita tahu waktu kita melangkah, waktu kita bergerak sama Tuhan, tetap saja ada tantangan. Jadi jangan saudara pikir tantangan tidak mungkin ada. Jadi saudara nggak usah tengking-tengking gitu tantangan. Ngapain ditengking-tengking? Nggak ada hubungannya dalam kehidupan kita. Saudara nanti capek sendiri. Jadi kalau ada masalah, persoalan, gak usah ditengking-tengking. Udah biarin aja dia datang. Terima aja dengan baik-baik. Bilang dia mau datang dia mau gak datang, puji Tuhan. Saya tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Dan jangan sampai itu yang mengganggu pergerakan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita dulunya waktu melangkah, waktu pertama kali ikut Tuhan, waktu pertama kali cinta Tuhan, gerakannya luar biasa semangat. Tapi sekarang lama-lama mulai langkah kita mulai teratur pelan-pelan, kita seperti mau orang yang mau berhenti. Dan Tuhan gak mau kita berhenti. Karena waktu kita berhenti, memutuskan kita berhenti melangkah, kita sungguhnya sedang tidak mempercaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan waktu kita memutuskan untuk berhenti, kita kan gak pernah lihat hal-hal yang ajaib yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan. Amin. Saya ulang lagi nih, waktu kita memutuskan untuk berhenti, sesungguhnya kita sedang memberhentikan bagaimana Tuhan sedang bekerja secara supranatural dari surga untuk memperkerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup saya dan saudara. Karena kita berhenti, maka Tuhan, dia sudah berhenti. Tuhan pun dari surga akan berhenti untuk memberkati saya dan saudara. Saudara mau Tuhan berkati saudara berhenti? Amin. Mau tangannya tiba-tiba berhenti tidak menaungi kita? Amin. Biarlah saya dan saudara tetap berjalan bersama Tuhan. Bahkan saya mau kasih tahu dalam firman ini kita belajar nanti. Musuh itu paling senang kalau lihat kita berhenti. Musuh itu paling senang. Karena itu jadi rencananya. Dia mau setiap orang percaya itu berhenti. Kubu musuh itu selalu berharap saya dan saudara tidak perlu bergerak, maju. Tapi kalau kita tetap maju, bergerak terus, melangkah terus, memimpin segala sesuatunya dengan baik, bersama dengan keluarga, anak-anak, terus, bahkan dalam melayani terus aja bergerak, terus aja melangkah, apapun tantangannya, apapun persoalannya, apapun masalahnya, apapun salah pahamnya, pokoknya saya nggak mau berhenti melangkah. Karena saya tahu waktu saya terus maju, maka surga akan bersorak-sorai buat saya. Amin. Saudara ingat baik-baik, terkadang tantangan itu tidak selalu datang dari luar. Tantangan itu bisa datang dari mana? Dari dalam.
dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Betul apa itu? Ya kan? Kadang-kadang yang nyebelin itu orang yang paling dekat sama kita. Waduh, mau diusir gimana dia paling dekat sama kita. Mau di gimana? Mau pindah kamar, dia paling dekat sama kita. Kadang-kadang yang nyebelin itu. Bahkan musuh yang tantangan terbesar dari diri saya dan saudara adalah bukan kadang dari luar atau dari dalam, tapi diri kita sendiri. Sulit banget kita kalahkan diri kita sendiri. Betul-betul. Kalau udah kena ego kita, nggak ada orang yang bisa nasihati kita. Saudara, Tuhan mau kita kalahkan diri kita sendiri. Karena itu kadang-kala jadi musuh terbesar kita. Saudara-saudara harus terus percaya dan belajar bahwa Tuhan lah yang akan membawa saya dan saudara kepada kemenangan. Dan hari ini kita akan belajar cuma dari satu kitab firman Tuhan saja, yaitu Yosua. Bagaimana Yosua bisa berhasil memimpin perjalanan bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Saudara, sebelum kita baca ayatnya, saya ulang lagi. Saudara mau perjalananmu berhasil? Cuma 2-3 orang. Saudara mau perjalananmu berhasil? Amin. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Perhatikan baik-baik. 1, 2 dan 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu apa? Siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Luar biasa. Saudara kayak gak semangat ini. Saudara semangat sih mau berhasil. Apa saudara nggak mau berhasil? Orang mau berhasil itu semangat. Amin. Namanya mau berhasil nggak semangat. Semangat. Amin. Keberhasilan ingat baik-baik. Ternyata dalam kebenaran ini diberitahukan dengan jelas bahwa keberhasilan menurut Tuhan dengan keberhasilan menurut kita ini ternyata berbeda sangat jauh. Saya ulang nih, keberhasilan menurut Tuhan sama keberhasilan menurut saya dan saudara itu beda jauh. Karena kalau keberhasilan menurut kita selalu sama dengan apa yang dunia ini pikirkan dan tampilkan. Sementara keberhasilan buat Tuhan tidak seperti itu. Tapi ketika saya dan saudara tetap terus melangkah, bergerak sesuai dengan pimpinan Tuhan, mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan, bahkan rencana dan kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saya dan saudara dalam perjalanan kita. Sehingga itu yang Tuhan mau. Justru Tuhan bilang ini yang lebih berhasil. Karena dia sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi kadang-kala gini, kita suka bilang bahwa berhasil itu seperti yang tadi itu. Kalau dunia bilang itu dia orang berhasil, maka kita akan setuju bilang dia berhasil dalam Tuhan. Saya pernah sharing sama seseorang, saya bilang, kadang-kala jangan pikir gini, waktu kita bilang, kan kita sendiri yang mengklaimnya kadang-kala. Iya bapak itu ya sangat diberkati Tuhan. Iya sekarang dia diberkati Tuhan. Tapi selalu gini, kata waktu kita bilang diberkati Tuhan, selalu kita lihat dari sisi mata jasmani kita. Betul? Lain memang ya. Si Pri itu ya sekarang ya. Dulu naik motor, sekarang bawa mobil, Alphard lagi. Memang diberkati Tuhan. Selalu gitu tuh. Identik dengan apa yang kita lihat. Betul. Iya kan? Karena itu yang dunia tampilkan. Kalau yang sukses tuh gini. Yang bisa foto di belakangnya Ferrari itu sukses. Yang kalau dia foto terus ngomong, halo guys, saya baru renovasi rumah guys, harga rumah saya sekarang 6M, sukses. Maka kita akan bilang, berhasil ya, masih muda berhasil. Besok dia stres, terus bunuh diri. Halo guys, mati guys. Karena kita ukurannya itu, betul? Udahlah, saudara gak usah bohong lah, betul gak? Saudara paling bangga kan apalagi orang tua. Wah anak saya Pak Pendeta, saya bangga. Kenapa? Sekarang kerja, gajinya Pak Pendeta dari 1 digit, 2 digit, sekarang 3 digit. Terus buat apa yang 3 digit? Nggak tahu itu dia. Buat apa itu?
Jangankan suruh bayar perpuluhan. Kadang-kala kasih keluarga aja dia masih mikir. Udahlah, gak usah lah buat ke gereja lah. Dia membahagiakan keluarga, kasih berkat buat orang-orang fakir miskin di luar sana. Mana ada. Saudara, kadang-kala gini-gini. Makanya Tuhan bilang gini. Apa yang kamu lihat itu berhasil, belum tentu saya lihat itu jadi berhasil. Bisa jadi yang menurut kita berhasil, menurut Tuhan itu gagal. Saya ulang lagi ya. Saya kaget nih. Saya di jemaat GKI Hope in Jakarta lagi kaget nih. Apa yang saudara pikir itu berhasil, ternyata buat Tuhan itu gagal. Jadi jangan saudara pikir, wah anak saya sekarang sukses. Pada Tuhan bilang gagal. Karena bukan itu rencanaku. Amin. Sekarang dia lagi dipercayakan. Banyak tender. Kita bilang berhasil. Tuhan bilang gagal. Bukan itu yang aku inginkan. Amin. Saya sangat diberkati banget nih. Waktu saya merenungkan tentang memimpin dalam perjalanan keberhasilan. Tuhan bilang ajarkan kepada jemaat. Agar mereka berhasil datangnya dari saya. Saya ulang lagi nih. Kita kan sudah belajar ya. Bening ilahi. Dari sesi 1 sampai sesi 2. Amin. Dan saya tahulah saudara pasti gak ingat lagi. Udahlah. Gak usah bilang Pak Pendeta saya sangat diberkati Pak Pendeta. Udahlah pasti lupa semualah. Tapi kadang Tuhan udah ajar kita. Benih yang dari dunia, berkat yang dari dunia itu sekejap bisa hilang. Bisa diambil. Tapi berkat dari Tuhan tidak akan pernah ada yang bisa mengambil. Saudara jangan pernah terlihat sukses di mata banyak orang. Terlihat sepertinya kita punya banyak pencapaian yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kita bangga akan semuanya itu. Sementara kita lupa bahwa sebenarnya keberhasilan yang kita peroleh itu, apakah itu keberhasilan yang benar-benar datang dari Tuhan. Kita nggak pernah renungkan, kita nggak pernah tanya, ini datang nggak sih, datangnya dari Tuhan nggak ya? Jadi berkat datang dari Tuhan nggak nih? Saudara, orang lain sekali lagi bisa lihat kita berhasil, tapi belum tentu Tuhan melihatnya yang sama. Makanya saudara pernah sangat familiar dengan ayat ini, bilang, kan sampai Yesus harus bilang gini, aku gak pernah mengenal engkau. Enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sampai keras loh. Tapi Tuhan bilang gak kenal aku. Tuhan, dia udah sukses loh. Tapi aku gak kenal. Tuhan, dia melayani luar biasa loh pelayanannya. Tapi gak kenal. Dia pembuat kejahatan kok semasa hidupnya. Mana pernah dia nolong orang lain. Mana pernah dia membantu orang lain. Dia pernah mengasihi orang lain? Gak pernah mengasihi orang lain. Yang ada dia benci sama orang lain. Apa yang dia bangun? Sukses apa yang dia bangun? Keberhasilan apa yang dia bangun? Coba. Kata Tuhan, makanya aku gak kenal engkau. Katanya. Kamu udah bernubuat, udah melayani, udah kerja keras, banting tulang, banting apa lagi? Banting pintu, banting semua dibanting. Biar sukses. Kekayaanmu melimpah kayak kata Tuhan. Aku gak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan semasa hidupmu. Saya sangat diteguhkan itu sama Tuhan. Jangan sampai ternyata saya hidup hanya cuma jadi pembuat kejahatan. Tuhan bilang, buat apa kamu melayani? Kalau toh kamu buat saya gak kenal. Lebih bagus saya begini nih, mungkin ya sederhana aja lah. Ada makan, ada gak makan ya cukup. Amin. Ada semuanya ya cukup. Amin. Ya jemaat bisa setia buat saya cukup. Amin. Jemaat bertambah, ya puji Tuhan cukup. Nah, Tuhan sudah. Itu yang penting. Agar Tuhan tetap kenal kita. Amin. Jangan terlalu GR kita bilang kita pasti masuk surga. Pada Tuhan sendiri yang punya surga gak kenal kita. Saudara boleh punya banyak pencapaian. Tapi saudara jangan pikir saudara sepertinya jadi orang yang berhasil. Padahal Tuhan sendiri sekali lagi tidak pernah mengenal kita. Sebab itu tadi firman Tuhan bilang, ingatkan kita. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Bertindak, katanya, melangkah dengan hati-hati. Jangan sampai keberhasilan yang kamu peroleh justru membuat kamu jadi jauh dari Tuhan. Karena ada banyak orang gitu, udah terlalu berhasil, jauh dari Tuhan. Dulu mudah sekali punya persekutuan dengan Tuhan. Tapi ketika berhasil, jauh dari Tuhan. Coba bayangkan, apa iya Tuhan buat kita berhasil untuk dia jauh dengan kita? Amin. Amin. Apa iya dia berkati saudara untuk saudara nanti jauh dari dia? Enggak. Dia berkati kita agar kita semakin dekat dengan dia.
Amin. Jadi kalau sampai kita jadi jauh, bahkan jarak kita semakin jauh, saudara harus sadar, jangan-jangan ini bukan datang dari Tuhan. Keberhasilanku yang capai ternyata bukan dari Tuhan. Kenapa? Kok aku jadi jauh ya hubunganku dengan Tuhan? Seharusnya hubunganku semakin dekat dengan Tuhan. Semakin suka aku berdoa sama Tuhan. Semakin gampang aku mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena aku yang alami ini berkat keberhasilan yang datang dari Tuhan. Saudara mau berhasil. Saudara mau berhasil. Amin. Keberhasilanmu harus sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Keberhasilan kamu terima itu kata Tuhan. Kalau datang dari Tuhan, maka bukan buat dirimu sendiri. Tapi kalau datang dari dunia ini, lihat, selalu tentang diri kita. Tentang saya dan saya. Tapi kalau datang dari Tuhan, selalu bukan tentang diri kita. Kita berhasil pasti buat yang lain. Saya harus bisa menikmati. Saya kadang-kala kemarin ada lihat tayangan tuh. Orang gak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi bisa punya pandangan seperti itu. Dia bilang, iya, ini yang saya terima. Setiap yang saya terima saya selalu ajarin sama anak-anak dan cucu saya. Ingat, setiap yang kita terima, ini gak semuanya milik kita. Ini pasti ada milik orang lain. Dan itu terus menerus saya ajarin. Terus menerus saya ajarin sama anak cucu saya. Makanya anak cucu saya berhasil semua. Hebat juga ya. Padahal dia gak punya Yesus loh, juru selamat. Haleluya. Haleluya. Sampai dia punya pikiran, punya prinsip seperti itu, pandangan bahwa enggak, ini bukan punya saya. Enggak semua punya saya. Mungkin yang punya saya cuma 30% katanya. 70% ini pasti ada milik orang lain. Mengalir banget. Ternyata dia tetap sampai hari ini. Jadi orang yang hebat. Ternyata dia punya prinsip yang dia pegang sejak dia muda. Sampai dia berumah tangga. Sampai dia punya keluarga. Sampai dia punya anak cucu. Berarti Tuhan bilang nih, jangan, saya bilang mah ini dia mengintip dari firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan yang mengajarkan itu. Orang yang berhasil dalam Tuhan selalu menyadari bahwa berkat yang dia terima bukanlah semua miliknya. Amin. Amin. Pasti ada punya orang lain. Cuma dititipkan kepada saya dan saudara. Jadi saudara hari ini kalau diberkati, ingat, jangan-jangan itu milik Pak Haryanto. Jangan pegang-pegang, lihat wajahnya, enggak. Haleluya. Gembala saya biarin aja lah, dia pakai lutut. Udah tahu lututnya keropos, masih disuruh pakai lutut. Saudara nggak tahu lutut saya udah keropos. Nggak ada kasihan gitu. Jangan-jangan loh. Enggak. Saya bercanda doang. Oke, kita lanjut belajar kita. Apa itu berhasil? Oke. Dalam bahasa aslinya disebut syalak. Yang artinya berguna, bermanfaat dan membuat kemajuan. Saya ulang nih. Berhasil itu ternyata berguna, bermanfaat, buat kemajuan. Jadi kalau kita orang yang berhasil buat Tuhan adalah ini nih. Harus bisa berguna. Amin. Bermanfaat. Kalau udah gak ada manfaatnya, jangan-jangan bukan keberhasilan dari Tuhan. Harus berguna, harus bermanfaat, bahkan membuat kemajuan. Keluargamu jadi maju. Amin. Keluargamu tuh berguna. Kamu tinggal di tengah keluarga yang berguna. Jadi suami yang berguna, jadi suami yang bermanfaat, jadi istri yang berguna, istri yang bermanfaat, membawa keluarganya, pimpin keluarganya kepada kemajuan. Sehingga kan Tuhan bilang, kita akan naik dan naik. Amin. Dan semakin naik, semakin maju. Kalau saudara hari ini kaya, semakin kaya. Itu harusnya. Amin. Amin. Kan berhasil. Amin. Enggak ada gini, kaya. Enggak jadi kaya lagi. Mulai sederhana. Bangkrut. Enggak ada tuh. Enggak ada, Tuhan enggak pernah ngatur gitu. Dia selalu bilang berhasil, semakin berhasil, semakin kaya. Dan terkaya lah pokoknya. Amin. Tapi hatinya tetap dekat dengan Tuhan. Bukan tentang kekayaannya. Amin. Amin. Sementara arti kata beruntung adalah syakal katanya. Nih lihat baik-baik nih. Saya sangat diberkati nih. Ternyata beruntung, kata arti sakal adalah berakal budi dan bijaksana. Berakal budi dan bijaksana. Sehingga waktu gini nih, waktu kita lagi dalam perjalanan, kita alami keberhasilan itu, kita berguna, bermanfaat, punya
punya sesuatu yang kita bisa bawa kemajuan dimanapun kita ada. Baik itu di rumah, di keluarga, di dalam gereja. Kita selalu kehadiran kita membawa kemajuan. Selalu bawa hal-hal yang berguna. Selalu kita bawa hal-hal yang bermanfaat. Bahkan waktu kita alami terus menerus keberhasilan itu dalam perjalanan kita nih. Kan kita jadi orang yang berguna, bermanfaat, bawa kemajuan. Sudah punya akal budi, kata Tuhan. Kau kan semakin beruntung. Maka akal budi itu melekat dalam hidupmu. Waktu kau memimpin, kau punya akal budi dalam memimpin. Enggak dengan cara-cara dunia ini. Selalu akal budi yang datang buat kamu memimpin. Maka Tuhan bilang, kamu jadi orang yang semakin bijaksana. Maka waktu kamu terima keberhasilan, kamu semakin bijaksana. Iya ya, berkat yang kuterima, keberhasilan kami terima, anak cucu kami harus persembahkan buat Tuhan. Kami harus datang ke rumah Tuhan, terus kami lihat siapa yang kami harus berkati. Kalau memang Tuhan titipkan kami untuk mendukung orang untuk disekolahkan, saya dukung mereka untuk sekolah. Kami sisihkan semua apa yang Tuhan berikan buat kami. Setelah itu, terus semakin bijaksana, dikelola dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan di tengah-tengah keluarga. Tidak lagi jadi orang yang rakus, ingin merebut yang bukan miliknya lagi. Selalu bijaksana. Apa yang harus dikeluarkan, mana yang tidak perlu dikeluarkan. Semakin bijaksana, semakin tidak egois. Maka Tuhan bilang, orang yang berhasil dan beruntung, bukan hanya sekedar dia berguna, bermanfaat, dan membawa kemajuan. Tapi dia juga akan menerima akal budi dan bijaksana di mata Tuhan. Saya ulang lagi, saudara mau alami keberhasilan? Amin. Sekarang kita akan lihat satu demi satu. Apa yang akan membuat perjalanan kita bisa berhasil? Apa yang sesungguhnya bisa membuat kita bisa memimpin dan dalam perjalanan kita bisa berhasil? Yang pertama, melihat dengan benar agar bisa melangkah dengan benar. Minggu yang lalu sebenarnya saya sudah singgung bicara tentang melihat. Saudara yang kemarin minggu lalu hadir, puji Tuhan. Saya tidak ulang lagi, tapi saya hanya sedikit saja saya ulang, sedikit saja saya ulang. Firman Tuhan minggu lalu katakan siapa? Siapa yang kamu lihat? Betul ya? Siapa yang kamu lihat, bukan apa yang kamu lihat. Tapi seringkali kita lebih sibuk melihat apa dan apa. Kita lupa untuk melihat siapa sesungguhnya. Amin. Pada sesungguhnya kenapa kita harus lihat yang apa. Kalau kita fokus aja lihat yang siapa itu, yaitu Yesus itu, yang siapa itu, maka kita akan lihat yang di dalam siapa itu ada apa. Amin. Ada di dalam dia kok semua yang apa itu. Tapi kadangkala kita lebih sering melihat yang apa yang kita alami. Peristiwa yang kita alami terus kita sibuk lihat itu. Ada lagi nanti goncangan, kita sibuk lagi lihat itu. Makanya kemarin kan kita udah belajar. Waktu murid-murid hadapi badai, padahal Yesusnya ada di dalam perahu. Padahal bahkan Yesusnya lagi jalan di atas air loh. Sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Sesuatu yang gak pernah mereka lihat di dalam mata jasmani mereka. Ada Yesus jalan di atas air. Tapi karena mereka ada di dalam badai, di perahu mereka digoncangkan dengan badai yang besar. Mereka cuma sibuk lihat apanya, lihat badainya, lihat persoalannya. Dan mereka pikir hidup mereka akan mati di tengah laut. Padahal ada Yesus yang datang berjalan di atas air. Makanya sampai mereka jadi terbalik cara mereka melihat. Bukan lihat Yesus, tapi mereka pikir apa? Hantu. Ya gitu tuh kata Tuhan gitu. Orang percaya akan gitu. Nanti dalam perjalanan hidup saya dan saudara percaya enggak? Percaya saudara akan lihat gitu tuh. Bukan lihat Yesus ada di rumah. Bukan lagi lihat Yesus ada di dalam kamar-kamar kita. Tapi yang kita lihat apa? Hantu. Setannya ada nih. Pantas kami rezekinya mandek. Ada setan kayaknya pemerintah. Panggil Pak Handianto tuh. Yuk biar usir tuh setan. Saya lah disuruh setan. Kerjaan saya ngusir setan. Sekali-sekali ngundang saya makan, ngusir setan saya diusirin tuh. Setan kita urusin tuh, Pak. Haleluya. Betul. Lihat apa? Iya. Saya lihat ada penampakan tuh. Aura mistis. Di mana? Di dapur. Ya iyalah. Kenapa? Panas saya rasa. Ya iyalah namanya dapur. Panas. Auranya pasti panas. Namanya juga dapur. Amin. Mana ada dapur sejuk. Saudara pernah lihat ada dapur orang kaya pakai AC juga? Enggak ada. Panas namanya dapur. Amin. Aduh, kadang pusing saya udah gitu tuh. Kita urusin itu si setan. Padahal si setan bilang gini sama teman-temannya. Padahal dia lebih setan dari kita ya. Dia harusnya urusin diri dia aja. Kadang-kala kita yang dipersalahkan, dikambing hitamkan, dia yang lebih setan dari kita.
Katanya udah ikut Yesus. Katanya dia percaya sama firman Tuhan. Lihat kelakuannya masih setan. Lah kalau kita kan wajar kelakuan kita setan. Orang kita nggak percaya. Lah dia ngakunya aja. Udah berdiri di mimbar. Udah jadi penerima tamu. Udah apa lagi? Udah doa. Kalau nangis, kalau nyanyi angkat tangan air mata jatuh. Semuanya ternyata drama. Besok jahat lagi. Setan juga memang. Orang setan aja minder sama kita. Terus kita usir-usir dia. Kata dia gak usah diusir. Kamu yang setan. Jadi besok-besok saudara. Kalau mau tengking diri sendiri aja. Ini kayaknya ada setan ini. Kenapa? Kenapa saya lihat orang lain jadi benci? Gak boleh tuh. Berarti setan tuh. Betul-betul. Halo? Ih, diam semuanya. Saya dari dulu gak pernah benci orang tuh. Karena saya gak mau jadi setan. Karena setan doang yang benci orang. Amin? Betul gak ya? Ngapain saya benci sama orang? Saya sayang sama dia aja, dia enggak sayang sama saya, apalagi saya benci. Makin rugilah saya. Udah saya sayang aja, mengasihi aja. Coba, udah saya telepon, udah saya doain, enggak ada itu. Apalagi saya benci, coba sama Om Apin. Makin saya enggak diundang makan sama dia. Kan saya harus sayang sama dia. Berharap aja mungkin enggak tahun ini ya, 2026 lah. Ya minimal paling telat 2030 lah. Gitu loh. Kalau Oma masih sehat, amin. Tiba-tiba harta warisan yang dikasih ke saya, Pak Haryanto. Tinggal inilah harta warisan Oma. Kami Oma persembahkan, apa itu Oma? Gucci. Ya gak apa-apa, saya terima. Amin. Saya gak mau benci orang lain. Saudara jangan pernah benci orang lain, amin. Amin. Saudara mau berhasil? Nanti kita akan lihat nih. Hatimu harus benar, melihatnya, amin. Sehingga kamu melangkah juga pasti dengan benar. Coba saudara bayangkan gini. Kita sebagai pemimpin nih. Kalau kita udah cara melihatnya salah. Pasti kan jalan saya jadi salah. Bayangkan kalau seorang pemimpin udah jalannya salah. Bagaimana nasib yang ngikutin pemimpin yang salah? Betul nggak? Ya semua jadi salah. Betul kan? Maka kalau keluarga kita gini. Pastikan gini. Pemimpin kita waktu memimpin keluarga. Jangan anggap gini, kalau memimpin, itu tugas suami itu, tugas istri itu. Enggak, kita sebagai memimpin nih, kata Yosua, dimanapun kita berada, sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai suami, istri, waktu kamu dipercayakan Tuhan memimpin, teruslah memimpin dengan benar. Jalanmu harus benar, lihatmu harus benar. Lihat itu Yesus, lihat itu siapa. Jangan lihat yang apa-apa terus. Walaupun kadang-kala apa itu masih kita perlukan. Yosua bisa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri Kanaan. Itu karena Yosua sudah terlebih dahulu melihat negeri itu dengan benar. Betul enggak? Kan ada kisahnya kan? Waktu Yosua di antara 12 pengintai dikirim untuk apa? Melihat. Hanya 2 yang melihat dengan benar. Amin. Semuanya sama sebenarnya kisahnya. Ada persoalan, ada raksasa, ada musuh besar, enggak mungkin dikalahkan. Yosua bilang, betul, ada musuh besar, ada persoalan, ada tantangan, ada sakit penyakit. Enggak ada uang tuh di sana tuh. Nanti kita akan alami kesulitan nih keuangan. Tapi udah tenang aja. Selama ada Tuhan di surga memimpin kita, kita bisa masuk ke negeri itu. Amin. Dia lihat cara yang benar. Dia lihat siapa? Tuhan yang dilihat. Amin. Bukan apanya yang dilihat. Yang dilihat siapanya yang ada memimpin dia. Yosua tuh lihat negeri itu dengan benar. Itu yang membuat Yosua bisa pimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Jadi kalau ayah dan saudara, kalau lihatnya benar, kita akan melangkahnya juga dengan benar. Saudara rindu untuk mengalami, biar gereja ini mengalami percepatan yang Tuhan kerjakan, amin. Saudara rindu, saya dan saudara harus lihatnya benar, amin. Kita harus sama-sama lihat yang benar, amin. Enggak hanya saya doang yang lihat benar loh, cuma Tuhan. Saya ajak kita semua, ayolah kita sama-sama lihat dengan benar. Agar jalan kita sama, perjalanan kita jadi sama. Sehingga nanti kita dalam perjalanan itu kita bisa nikmati keberhasilan dan beruntung. Amin. Ada banyak jiwa yang bisa dimenangkan. Ada banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ada tanda-tanda heran yang terjadi di tempat ini. Dan ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, apa yang membuat dalam perjalanan kita bisa berhasil? Yang kedua nih, hatimu harus kuat dan teguh. Bilang sama saya, hati saya harus kuat dan teguh. Saudara gak usah bingung, gak usah heran. Waktu kita berjalan dalam kegerakan Tuhan, terkadang tekanan itu bisa datang buat kita. Kadang tekanannya tekanan biasa aja sebenarnya. Enggak kadang kala tekanan gimana ya.
yang tiba-tiba negeri ini bangkrut. Enggak, belum kita. Saudara belum sampailah mungkin di kita lah. Kita mungkin masih lihat hal-hal yang, sepertinya negeri ini lagi gini nih. Sepertinya lagi kacau nih begini nih. Sepertinya Indonesia mau gelap nih. Sepertinya masih kita lihat dari jarak yang jauh. Tapi terkadang kala saya selalu bilang, datang tuh dari diri kita sendiri. Terkadang kala tekanan itu datang, tantangan itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dari orang-orang yang berdekat dengan kita. Terkadang waktu omongan orang itu bisa datang buat saya dan saudara, kita tiba-tiba berubah gerakannya. Waktu ada kekesalan, waktu ada kekecewaan, datang buat kita. Itu yang membuat kadangkala tiba-tiba tanpa kita sadari, hati kita mulai sakit lagi. Tiba-tiba hati kita lelah. Udahlah jadi lelah melayani Tuhan. Sakit saya. Ternyata buat apa kita melayani Tuhan? Saya nggak pernah dihargai. Hati saya diusik kembali. Akhirnya kita tanpa kita sadari nih, kita berhenti untuk melangkah. Makanya firman Tuhan tadi bilang, kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Amin. Karena itu nanti kamu hadapi. Bukan tentang soal keuangan. Bukan tentang yang lain-lain. Tapi tentang orang-orang yang bersama dengan hidupmu. Dalam perjalananmu. Amin. Amin. Kan itu yang dihadapi oleh Yosua, betul gak? Dia harus menghadapi sekumpulan orang-orang ini. Yang bersama dengan dia setiap hari. Hampir setiap waktu. Dia kalau gak punya kuat hati, gak punya teguh hati, bagaimana bisa dihadapi ini? Betul gak? Pasti Yosua bilang, mundur aja saya. Alah, siapa saya lah? Apalagi dia masih seorang muda. Dia harus mimpin bukan dari kalangan yang generasi kecil sampai ke generasi-generasi yang sudah lanjut usia. Yang mungkin mereka bilang, saya udah lebih usia dari kamu Yosua. Kami udah lebih banyak punya pengalaman. Kamu siapa? Bisa saja dalam perjalanan mereka beda pendapat. Bisa saja dalam perjalanan ada saja keluh kesah yang disampaikan. Yosua itu bukan pemimpin yang benar. Egois itu Yosua. Coba. Pasti ada enggak? Pasti ada. Alkitab saja tidak tulis secara terperinci. Masakan ini tidak ada pergolakan terjadi dalam perjalanan mereka. Banyak terjadi. Maka kan selalu ada keluh kesah. Mana? Lebih bagus kami kembali lagi ke Mesir. Di sana kami gak kelaparan. Kamu bawa kami ke tempat yang justru kami susah. Lihat, Yosua yang disalahkan. Padahal mereka gak tahu bahwa itu rencana Tuhan. Mereka harus berjalan. Amin. 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 Kuatkan hatimu. Saya baru kemarin belajar ini. Iya ya. Saya pikir Yosua sebagai seorang muda. Yosua atau memimpin. Apa yang dialami Yosua. Saya jadi memahami gitu. Iya ya. Pasti Yosua tuh stres tingkat tinggi loh. Terus waktu saya diam gitu. Terus Tuhan bilang ini. Lihat tuh. Kamu baru segitu jemaat aja udah stres. Yosua. Iya ya, Yosua udah stres itu. Pasti stres tinggi itu. Jangan-jangan istirahatnya nggak cukup. Betul apa betul? Dia harus pastikan semuanya udah bisa istirahat. Dia pastikan semuanya tidak ada yang hilang dalam perjalanan. Waduh, stres tingkat tinggi itu. Saya udah bisa bayangkan. Tapi yang luar biasa. Karena itulah firman Tuhan datang kepada Yosua. Dan Tuhan selalu ulang-ulang perkataan itu. Jadi saudara ingat kalau diulang-ulang di dalam Alkitab tuh kalau ditulis diulang-ulang berarti itu sangat-sangatlah penting. Kan Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus dia ulang lagi, dia tekankan lagi kuat-kuat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara, kuatkan hatimu. Amin. Perjalanan kita masih panjang. Amin. Ada banyak hal yang kita tidak pernah duga datang buat kita. Atau orang-orang yang terdekat dengan kita seperti membuat kita kecewa. Tapi Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Agar perjalananmu berhasil. Amin. Sudah jalan saja. Jalan saja. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu sungguh-sungguh. Pasti kamu akan hadapi ada orang-orang yang membuat hidupmu seperti mau menghambat perjalananmu. Tapi selama kamu berjalan dengan melihat dengan cara yang benar. Hatimu tetap kepadaku. Maka kau akan terus melanjutkan perjalananmu. Menuju keberhasilan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau hati ini udah gak punya lagi kekuatan. Hati ini sudah gak teguh lagi sama Tuhan. Maka kelak kita akan berhenti bergerak bersama dengan Tuhan. Saudara masih mau terima keberhasilan dari Tuhan? Amin.
Saudara masih mau jalan terus sama Tuhan? Benar? Kalipun keadaannya berat nanti, kalipun ada orang-orang yang mengusik hati kita, amin? Masih mau jalan sama Tuhan? Amin? Benar nih, masih mau jalan sama Tuhan? Amin. Saudara, bukan berarti saya udah selesai, enggak lah. Saya juga masih belajar. Kadang-kala meneguhkan hati saya, ngapain kamu urusin itu terus? Ngapain kamu urusin terus perasaan kamu? Iya ya. Ngapain kamu urusin terus memanage hati kamu? Ngapain? Udah. Datang saja sama Tuhan. Udahlah. Kalau ketemu kamu dengan orang-orang yang, ya udahlah, kalau memang kamu harus arahkan berulang-ulang, arahkan terus berulang-ulang. Atau perjalananmu harus sesuai dengan perjalanan yang aku tentukan. Agar berhasil pelayanan ini. Amin. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa memimpin di jalan yang berhasil? Bertindaklah hati-hati dan jangan tergesa-gesa. Jangan pernah terlalu cepat untuk mengambil sebuah keputusan. Amin. Karena percayalah, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Saudara percaya Tuhan gak pernah terlambat? Jangan ambil cepat-cepat Kalau belum waktunya menikah jangan menikah. Kalau belum waktunya pacaran jangan pacar. Iya, udahlah. Nanti bukan cinta monyet lagi. Cinta apa lagi? Kucing. Cinta apa lagi? Cinta-cintaan. Udahlah, masih mending cinta monyet. Lompat sana, lompat sini. Udahlah, kalau belum waktunya, tanya Tuhan. Amin. Amin. Jangan nanti udah gagal, baru bilang sama Tuhan. Tuhan, aduh, gagal ini. Mari saya dengar kesaksian dari kakak saya. 9 tahun lebih pacaran loh. 9 tahun lebih pacaran. Ini orang-orang yang sukses, dua-duanya orang sukses. Orang-orang yang hebat dua-duanya loh. Anak Tuhan dua-duanya. 9 tahun lebih pacaran. Semua dipersiapkan dengan baik. Menjelang hari pernikahan, bubar. Gedung udah dibayar itu di Kelapa Gading. Kakak saya bilang harusnya kami sudah di situ. Sabtu kemarin, tanggal 10 bulan 10. Wih, cantik banget tanggalnya. Maka kemarin banyak banget yang nikah. Saya kemarin menghadiri pernikahan. Pantas banyak yang nikah tanggal 10 bulan 10. Ternyata tanggal cantik 10 bulan 10. Sayangnya enggak 2010. 2025. Coba batal pernikahan. 9 tahun lebih pacaran. Lihat. Saya enggak tahu siapa yang salah. Untungnya enggak ada di media. Kalau dia orang terkenal masih masuk di media. Rame itu, viral lagi. Kakek 70 tahun lebih nikah. Kasih selembar cek 3M. Wih, semua netizen bilang kabur katanya. Yang bilang kabur ternyata kena prank. Kakeknya bilang, enggak, kami masih bulan madu. Biasa aja kok katanya. Kata orang 3M, bener tuh 3M tuh. Ember kali ya. Ya udahlah, gak usah diurus. Saya bilang, namanya juga dia punya cara nikah, betul ya? Dia mau viral kali. Jadi dengan ini saya nikahkan dengan mahar 3 miliar. Sah. Oh iya. Kan heboh kan dunia maya. Dengan ini saya nikahkan si A dan si B. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus. Dengan harta yang pas-pasan. Tapi hatinya dekat dengan Tuhan. Oh, itu yang penting itu. Amin. Jadi yang sini pemuda-pemuda gak usah tergesa-gesa. Amin. Suami-suami juga jangan tergesa-gesa. Ambil keputusan. Amin. Istri-istri juga jangan tergesa-gesa. Ngambil keputusan. Kita dalam pekerjaan jangan pernah tergesa-gesa. Bertindaklah hati-hati. Agar kita bisa lihat keberhasilan yang Tuhan kerjakan. Amin. Dunia ini selalu buat kita jadi gelisah. Dunia ini selalu buat hati dan saudara tenang. Baru dengar kabar kita jadi sulit, susah dan tidak tenang. Padahal kita belum alami ancaman. Saya ulang lagi nih, kita nggak pernah alami ancaman, betul ya? Siapa di sini pernah alami ancaman? Saya pribadi belum pernah alami ancaman sampai hari ini, belum pernah alami ancaman. Nanti Pak Pendeta Haryanto tunggu tanggal mainnya, kami akan bunuh, kami akan kejar ke rumah. Nggak ada, saya belum pernah terima ancaman. Saya lebih banyak terima omongan. Tuhan bilang baru omongan, belum ancaman. Biasa aja kali. Amin. Amin. Haleluya. Paulus, bukan aja omongan, didera, dihakimi, masuk penjara,
apalagi karam kapal, sakitnya luar biasa. Tapi dia bilang, enggak, aku tetap bersyukur sama Tuhan. Amin. Aku tetap melanjutkan perjalananku untuk melayani Tuhan. Maka itu yang dialami keberhasilan di dalam Tuhan. Saudara mau terus alami keberhasilan Tuhan? Jangan, bertindaklah hati-hati dan jangan tergesa-gesa. Kita baca dulu ayatnya. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajaan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa apa? Amin. Orang yang tergesa-gesa salah lang. Jangan tergesa-gesa. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Saya ulang tuh. Amin. Dan Tuhan selalu bekerja dengan waktu yang Maka Tuhan bilang, ngapain kamu tergesa-gesa? Saya aja gak pernah tergesa-gesa. Pertolonganku pasti tepat waktunya. Tenang saja. Semuanya sudah aku atur dengan baik. Kan sudah aku rencanakan dengan baik. Di waktu yang mana kamu akan berhasil. Amin. Hal yang terakhir, bagaimana agar kita bisa memimpin dan bergerak. Dan kita alami keberhasilan dalam perjalanan kita. Firman Tuhan tadi katakan apa? Percaya dan perkatakan bahwa Tuhan sudah buka jalan. Amin. Dari firman-Nya bilang, bertindak hati-hati, perkatakanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan, siang dan malam. Amin. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Setiap hari perkatakan janji Tuhan. Saya kemarin teguhkan Tuhan, kamu sih terlalu merasa kayak gak punya percaya diri. Katakan saja apa yang kamu mau katakan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, maka akan jadi. Maka kemarin saya sekarang lagi semangat doa. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau akan buka jalan. Terima kasih Tuhan, Engkau sediakan tempat yang besar buat kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya Engkau akan sediakan jiwa-jiwa yang akan datang besar. Amin. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau akan kirim orang-orang yang akan melayani dengan setia di tempat ini. Ada hamba-hamba yang Tuhan yang luar biasa Tuhan kirim pakai di tempat ini. Dan itu aku perkatakan sekarang kepada Tuhan. Karena aku percaya Tuhan akan mengatur dengan baik. 2 Korintus 4 ayat 13. Mari kita baca. Ini mungkin ayat terakhir buat kita. 2 Korintus 4 ayat 13. 1, 2 dan 3. Namun 2 Korintus 4 ayat 13. Ada? 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu juga apa? Amin. Kami udah percaya, iman percaya kami percaya. Maka sebab itulah karena kami percaya kami berkata-kata. Dan karena kami semua sama nih. Satu keluarga kami sama, yakinnya sama, percayanya sama. Satu keluarga, anak, istri, suami percaya dengan kebenaran ini. Maka kami juga akan berkata-kata. Keluarga kami akan diberkati Tuhan tahun ini. Anak-anak kami pasti ditolong Tuhan. Mereka akan punya masa depan yang luar biasa. Sekalipun mungkin hari ini kami punya rezeki yang mungkin dari nilai yang kami terima hari ini nggak cukup buat biaya anak-anak kami. Tapi kami percaya anak-anak kami kalau kami doakan hari ini mereka akan kuliah. Amin. Perkatakan itu. Dan Tuhan akan buka jalan. Amin. Tuhan akan buka jalan. Di dalam doamu, kamu ingin anak-anakmu mengalami keberhasilan dari Tuhan, perkatakan itu setiap hari dalam doa kita. Amin. Kelak mereka akan jadi anak-anak yang berguna dan bijaksana. Kalau saya dan saudara hari-hari ini ingin alami terobosan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita juga alami terobosan, katakan itu juga dalam setiap doa kita setiap hari. Gereja ini juga akan alami percepatan yang luar biasa yang Tuhan bilang. Pasti alami percepatan. Karena Tuhan bilang ini firman-Nya. Akan alami banyak percepatan yang luar biasa. Belajar bagaimana memimpin dengan baik. Kau akan lihat umat Tuhan yang sama-sama bergeraknya bersama. Maka akan alami keberhasilan di dalam Tuhan. Jangan cari keberhasilan dari dunia ini. Carilah keberhasilan dari Tuhan. Keberhasilan dari Tuhan itu akan terus menerus ada berserta kita. Amin. Saudara mau terima keberhasilan dari Tuhan? Amin. Saudara mau sama-sama dengan saya katakan hari ini Tuhan pasti buka jalan buat saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sama-sama. Jadi doa kita bersama-sama. Dalam setiap perkaraku. Kita percaya Tuhan itu setia buat kita. Makasih Yesus.
temukan. Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, Menopang Tuhan. menopangku. Angkat tanganmu, katakan Tuhan sanggup. Tuhan Sanggup buka jalan. buka Ya jalan Yesus. bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Angkat pujian ini sekali lagi, katakan dalam setiap perkara Tuhan. Dalam setiap perkaraku, Temukan Tuhan. ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, Menopangku Tuhan. menopangku. Angkat tanganmu bersama-sama. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Perkatakan dengan iman, percaya. Dia masih bukan jalan tahun ini Tuhan. Bagi semua Yang percaya. janjinya. Kekuatan. Pertolongan. Pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Amin. Yesus bukan jalan. Jalan Terima kasih Tuhan. bagi semua Amin. yang percaya Terima hari Tuhan. janjinya. Kekuatan. Pertolongan Pertolongan Tuhan. selalu ada bagiku. Saudara kasih Tuhan, saya mau ajak kita praktekkan firman hari ini. Saudara, katakan apa yang jadi doamu hari ini. Pasti setiap kita punya sesuatu yang berbeda yang Tuhan ingin mau nyatakan. Bilang saja, sekalipun kamu masih muda, bilang Tuhan, aku percaya. Maka ketika aku percaya, aku katakan ini. Katakan hari ini. Tuhan, aku akan lihat ini. Aku akan alami ini. Aku akan peroleh ini. Seturut dengan janji dan firman-Mu. Engkau yang berkata, Engkau yang setia buat kami. Mari saudara katakan. Katakan dengan Tuhan, Tuhan aku percaya ini. Aku percaya ini, aku akan capai ini. Sekalipun aku kalau lihat keluargaku nggak mungkin bisa mencukupkan aku, tapi aku percaya aku bisa sampai yang sampai di sini. Aku bisa sampai kuliah, aku bisa berhasil di sini. Aku bisa berhasil nanti punya pekerjaan yang semakin terus Tuhan berkati. Aku percaya itu Tuhan. Ada jalan-jalan yang luar biasa yang gak pernah aku pikirkan. Aku percaya Tuhan ternyata sudah sediakan buat aku. Dan aku akan terima itu dengan baik. Keluargaku tidak akan pernah kekurangan. Aku percaya itu. Burung udara aja Tuhan pelihara, apalagi keluarga kami. Kalau kami setia saja, suami istri, anak-anak kami bangun persekutuan dengan Tuhan, kami percaya selalu ada banyak taburan yang kami alami. Ada tuayan yang kami alami yang melimpah-limpah bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, sakit penyakit yang kami alami sampai hari ini pun tidak akan mengganggu kegiatan kami. Tidak akan pernah memberhentikan langkah kami untuk ikut dengan Tuhan. Kami akan terus bergerak melangkah. Kami percaya umur kami sudah di tangan Tuhan. Engkau yang sudah mengatur dengan baik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan itu. Bilangkan dengan lembut, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Katakan Tuhan sanggup buka jalan ini. Tidak terlambat kata Tuhan, tidak terlambat. Bagi semua Tahun ini kita akan yang alami percaya janjinya. Tuhan akan kerjakan percepatan yang luar biasa buat saya dan saudara. Tuhan bilang terus datang sama aku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Tuhan Amin, sanggup. amin, amin. Tuhan sanggup. Tuhan ada jalan buat kami. Bagi semua Tuhan. yang percaya janjinya. Percaya Engkau Tuhan Yesus. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi bersama-sama, Tuhan sanggup. Tuhan
semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Kekuatan dan pertolongan, kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Kekuatan dan pertolongan kami, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus atas benih firman yang boleh kami terima. Biarlah bertumbuh, berbuah yang lebat di dalam kehidupan kami, bahkan berakar di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kami, dan juga bagi diri kami pribadi. Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap hati yang mengenal Engkau semakin dalam lagi mengenal Engkau melalui firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami mengalami Engkau Tuhan, mengalami perjumpaan secara rohani kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami, pedoman hidup kami, pegangan hidup kami, gada dan tongkat-Mu yang menuntun kami ke dalam jalan kebenaran dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang terkasih yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Gembala sidang yang kami kasih Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak berserta dengan istri dan juga keluarganya, dipakai Tuhan luar biasa dalam penggembalaannya Tuhan. Engkau yang memilih beliau menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan. Biarlah setiap isi hatinya merupakan isi hatinya Tuhan Yesus yang mau disampaikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, dipagari oleh malaikat surga kemanapun melangkah. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan agar mendapat jamahan dari Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Tetap dalam hadirat Tuhan, mohon perhatian jemaat Tuhan untuk beberapa buah pengumuman gereja. Untuk berita sepekan jadwal kegiatan kami, GKI Hope Family Jakarta mengadakan ibadah tengah minggu, yaitu setiap hari Rabu, di mana setiap hari Rabunya kami mengadakan ibadah doa malam bersama setiap jam 7 malam. Di mana untuk jadwal hari Rabu dalam minggu ini di tanggal 15 Oktober akan dilangsungkan di kediaman Ibu Eti, yaitu di Tower E1 unitnya lantai 14 nomor 2. Sekali lagi jam 7 malam di kediaman Ibu Eti di Tower E1 lantai 14 unitnya nomor 2. Mari bersama-sama kita sediakan waktu untuk dapat bersama-sama kita berdoa bersama pada ibadah hari Rabu. Dan selanjutnya kami mengadakan dan juga menghimbau setiap jemaat Tuhan untuk dapat berdoa sambil berpuasa, yaitu setiap hari Kamis untuk makan malam terakhir dan berbuka puasa di keesokan harinya di hari Jumat jam 4 sore di kediaman atau lokasi masing-masing. Sungguh besar kuasanya ketika kita berdoa sambil berpuasa. Ingatlah bahwa iman sebesar biji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Haleluya. Dan untuk ibadah minggu depan pada hari Minggu Raya, yaitu pada tanggal 19 Oktober, kami kembali hadir untuk melayani setiap jemaat Tuhan jam 4 sore di GKI Hope Family Jakarta yang berlokasi di Ruko Kokan Permata Blok D Delta nomor 20 Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Khususnya juga bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun Anda berada, apabila belum memiliki rumah ibadah tetap, mari bersama-sama datang beribadah di GKI Hope Family Jakarta. Apabila membutuhkan informasi lengkap mengenai lokasi GKI Hope Family Jakarta, dapat menghubungi sekretariat kami. Dan pengumuman yang terakhir mengenai persembahan, kami GKI Hope Family Jakarta tidak lagi mengedarkan kantong persembahan, sehingga apabila jemaat Tuhan rindu untuk memberkati pekerjaan di rumah Tuhan dan juga ingin menabur dan memberkati pekerjaan serta memperluas daerahnya Tuhan, dapat memberkati gereja dengan cara memberikan persembahannya dimasukkan ke kantong persembahan, ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu keluar ruangan ibadah. Setiap persembahan saudara-saudariku yang terkasih kami doakan disucikan, dikuduskan, dan dilayakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi tidak akan pernah kekurangan. Tuhan balaskan puluhan, ratusan, ribuan kali ganda. Bahkan engkau akan dibuat tercengang-cengang oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti mengembalikan apa yang terambil dan terhilang dari antara kita semua. Haleluya. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah,
secara live streaming ingin memberkati pekerjaan di rumah Tuhan, juga dapat memberi dengan cara media transfer ke nomor rekening yang telah tertampil di layar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatiannya jemaat Tuhan. Mari kembali kita arahkan hati kita. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini dengan memohon dari berkat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah pada sore hari ini. Kami sungguh sangat senang bertemu dan berjumpa dengan Engkau, mengalami perjumpaan secara rohani kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila kami datang dengan berkat, maka kami pulang pun membawa berkat damai yang baru dari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut berkat Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Now let's see how great, 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 how great is our God. Besarlah Engkau Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, kami berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah ditulis jemaat-Mu, permohonan doa yang sudah disampaikan. Kami berdoa buat Om Apin, biarlah kesehatan tetap dipelihara oleh tangan Tuhan sendiri. Tuhan terus jaga hatinya, tetap terus kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan, sehingga kemanapun dia melangkah, dia percaya ada tangan Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidupnya. Kami berdoa juga buat Ibu Eti, Tuhan beri kesanggupan dalam kehidupannya. Kami tahu Tuhan, apa yang dia hadapi bukanlah perkara yang ringan, tapi segala sesuatunya kalau Tuhan percayakan Ibu Eti untuk alami, maka ada kekuatan yang luar biasa yang sungguhnya Tuhan percaya Ibu Eti akan punya kekuatan itu Bapa. Kami mendukung di dalam doa buat adik yang dikasihi Tuhan. Selamatkan hidupnya Yesus, sembuhkan sakit penyakitnya Tuhan. Kalau Tuhan ini masih izinkan adik yang kami kasih, adik dari Ibu Eti tetap ada, biarlah semua dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Ibu Eti dengan keluarga besar yang ada, semua di dalam kuasa Tuhan yang ajaib. Kami berdoa juga buat keluarga-keluarga jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini, buat keluarga Pak Patrick, Ibu Pika, Gak Diki, dimanapun dia berada bekerja. Biarlah terus Tuhan Engkau jaga hidup mereka, tetaplah mereka dalam keadaan yang baik di dalam hadirat Tuhan. Mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ingatkan Roh Kudus, ingatkan dalam hidup mereka, apa yang mereka capai hari-hari ini, keberhasilan apapun, kalau mereka bisa alami dan menikmati, ingatkan mereka untuk tidak lupa datang kepada Yesus, kepada pribadi yang sesungguhnya mendatangkan segala sumber berkat dalam hidup mereka. Tolong mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang bukan di dalam penghadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat siap jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, setiap keluarga dengan keluarga. Tuhan tolong, Tuhan kuasa-Mu sempurna dan ajaib dalam kehidupan mereka.
Kami bersyukur juga buat keluarga Pak Martin. Tuhan sudah pulihkan, sembuhkan apa yang dialaminya dalam dia bekerja. Tuhan terus memberkati keluarga ini dengan kedua anak-anak. Sehatkan mereka Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Biar terus mereka hidup mengadakan Engkau di atas segala-galanya. Kami terus berdoa juga buat keluarga besar Pak Robi dengan Ibu Anggrek. Tuhan tetap teguhkan hati mereka. Percaya kepada Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah mereka tetap melihat dengan cara yang benar. Mereka bersama-sama sepakat dengan cara yang benar. Sehingga mereka akan lihat banyak keberhasilan yang mereka akan alami di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Juga buat keluarga Ibu Ima. Tuhan kesehatannya, usaha dan pekerjaan yang dia bangun. Bahkan anak-anaknya yang merindukan pekerjaan Tuhan. Engkau buka jalan ya Bapa. Ajari terus keluarga ini tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah satu keluarga ini menjadi keluarga yang setia, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah mereka. Sehingga mereka akan terus belajar melihat siapa sesungguhnya yang ada bersama dengan mereka. Kuat gagah Tuhan menyertai hidup mereka. Berikan hikmat terus buat Ibu Ima. Beri kesabaran, kesanggupan terus mengiring Tuhan sampai seumur hidupnya. Kami berdoa juga buat hubungan Nera dan Wilson Tuhan. Biarlah hubungan pasangan ini menjadi hubungan yang kudus. Mereka bangun adalah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Kalaupun mereka punya rencana yang ke depan, biarlah semua kami serahkan di dalam rencana Tuhan. Biar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Setiap jemaat Tuhan yang hadir hari-hari ini, Tuhan Engkau lihat setiap kami, hati-hati kami, doa-doa kami yang Tuhan sudah dengar, yang sudah kami katakan hari ini Tuhan di tengah-tengah ibadah. Tuhan sudah dengar setiap perkataan kami. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya kami akan alami apa yang Tuhan sudah genapi dalam setiap kehidupan kami. Tahun ini tahun mujizat buat kami. Tahun ini tahun percepatan yang Tuhan berikan buat kami. Hingga karir kami akan semakin baik di hadapan Tuhan. Pekerjaan kami akan semakin menjadi pekerjaan terus berlimpah-limpah di hadapan Tuhan. Ada saja proyek yang kami bisa kerjakan. Ada saja usaha yang bisa kami lakukan. Yang kami bangun hari-hari ini juga. Kami percaya semua saja ada jalannya. Dan kami akan ketemu customer-customer yang baik. Customer-customer yang sungguh memberkati juga kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Jauhkan kami dari hati-hati yang buruk. Biarlah kami tetap memikirkan Engkau Tuhan. Hati kami tetap memandang setiap orang lain itu baik di hadapan Tuhan. Tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan yang kami terus pelihara dalam kami mengiring Tuhan. Tapi hati kami, hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Hati yang terus merasa bahwa Tuhan itu cukup bagi kami. Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Bahkan Tuhan Yesus yang sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Yesus. Persatukan terus jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah di antara kami tetap saling mendukung, saling mengasihi, saling menopang Tuhan. Kami saling memandang segala sesuatunya baik di hadapan Tuhan. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang buruk. Karena Tuhan menciptakan kami semua benih yang baik, benih yang sungguh-sungguh subur, benih yang sangat bertumbuh di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati rumah tangga kami masing-masing. Berkati ya Tuhan dengan pasukan malaikat-Mu, anak-anak kami dimanapun anak kami sekolah. Biarlah anak-anak kami bisa menyelesaikan setiap pendidikan mereka. Cucu-cucu kami juga bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Semua dengan kebaikan Tuhan. Semua dengan caranya Tuhan yang ajaib. Jagai dan lindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk hari-hari ini. Biarkan mereka ketemu dengan komunitas-komunitas yang baik. Komunitas yang sehat. Komunitas-komunitas orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Hingga generasi-generasi di tempat ini menjadi generasi yang kuat. Generasi yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi atas gereja ini Tuhan. Engkau kirim anak-anak kecil di tempat ini. Engkau akan kirim juga anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Engkau kirim hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Engkau kirim keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Mereka yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Mereka yang mungkin lupa akan Tuhan. Mereka yang mungkin selama ini bertahun-tahun tidak pernah kenal beribadah kepada Tuhan. Izinkan kami berjumpa dengan mereka. Dan mereka akan kami bawa bersama-sama masuk ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Mereka alami pemulihan bersama dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Engkau balas semua apa yang mereka lakukan dan kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan terus urapan-Mu yang baru buat mereka, hingga mereka terus menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat gedung ini Tuhan. Kelak kami juga akan punya gedung yang lebih besar dari tempat ini. Gedung yang sudah Tuhan tempatkan di mana kami akan berpindah dari tempat ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami akan lihat bagaimana Tuhan menolong kami, gereja-Mu di tempat ini. Maka kami berdoa buat rencana Natal kami tanggal 28 Desember. Tuhan berkati rencana ini Bapa. Biarlah
Natal kami, bahkan mengakhiri tahun bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Engkau berkati kami Bapa. Cukupkan segala keperluan, biaya yang diperlukan. Kami percaya Natal kami menjadi Natal yang tunggu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar